नमस्कार। आपसे निवेदन है कि डिस्प्ले बोर्ड पर फ्लाइट नंबर की जांच करके सुनिश्चित कर लें कि आप सही कोच में हैं। कृपया कोच की गति बने रहने तक आप Akhirnya, pesawat itu lepas landas, meninggalkan tanah Sudan yang penuh luka dan doa. Matanya memanas, sembari bergumam, Ya Allah, semoga mereka kuat. langit terbentang luas, seolah menjadi layar raksasa yang menempelkan kembali potongan kenangan selama di Sudan. Kemudian seketika, pesawat terguncang hebat, turbulensi melanda, para penumpang panik. Suara pramugari terdengar dari pengeras suara. Hadirin penumpang yang kami hormati, mohon tetap tenang dan tetap duduk di kursi Anda. Silakan kenakan sabuk pengaman dengan benar. Karena kondisi cuaca ekstrim dan kendala teknis, kami akan melakukan pendaratan darurat di Kashmir International Airstrip. Kami mohon kerjasama Anda. Terima kasih. Dear passengers, please remain calm and kindly return to your respective seats. Our aircraft is currently encountering an extreme weather condition, and one of our engine has been identified as experiencing a technical malfunction. The captain has made the decision to conduct an emergency landing at Kashmir International Airstrip. For your safety, please follow all instructions provided by the cabin crew. We apologize for the discomfort. Thank you for your attention. Ya Allah, kalau Engkau kehendaki aku selamat, tuntun aku ke tempat yang Kau pilih. Pesawat mulai stabil, lampu menyala kembali, suara pramugari terdengar dari pengeras suara. Hadirin penumpang yang kami hormati, badai telah berakhir dan pesawat akan segera mendarat di Kashmir International Airstrip. Kami mohon kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Dear passengers, the captain has now begun the emergency landing at Kashmir International Airstrip. We respectfully ask for your full cooperation in remaining and adhering to all instructions provided by the cabin crew. Thank you for your attention. Pesawat mendarat, cahaya lembut sore menari jendela. Fatih menatap keluar gunung-gunung bersalju dan kabut tipis. Hentakan keras terdengar di landasan bandara. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, pesawat yang ditumpangi Fatih mengalami turbulensi hebat hingga harus mendarat darurat di Kashmir. Para penumpang termasuk Fatih terpaksa menunggu 3 hari karena keterbatasan bandara dan mendapatkan penginapan dari maskapai. Selama masa penantian, Fatih mencari informasi tentang Kashmir dan menemukan keberadaan Madrasah Al-Imam, sebuah madrasah di pedesaan Kashmir di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Fatih menyadari bahwa cahaya ilmu Islam tetap tumbuh dan memberi makna. Di tengah panggung, tampak rumah madrasah kayu yang sedang diperbaiki. Papan, paku, palu, dan lentera menggantung. Abu Nabil, laki tua bersorban, terlihat mengetuk papan pintu gerbang dengan palu kecil. Suaranya terdengar ritmis.
Dari kejauhan, terlihat sosok anak muda elegan. Saat hampir mendekat, ia berhenti sejenak, menatap madrasah, tersenyum tipis seperti menampung rindu lama. Assalamualaikum Abu Nabil. Sudah lama kita tidak bertemu. Tapi melihat Abu masih bekerja sendiri seperti ini, hati saya selalu menjadi tenang. Waalaikumsalam Nak Davin. Masya Allah engkau datang juga. Bagaimana kabarmu? Perjalanan pekerjaanmu lancar? Alhamdulillah Abu, urusan pekerjaan saya di kota bawah selesai lebih awal dari rencana. Jadi saya memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke madrasah ini. Sudah lama saya tidak melihat-lihat madrasah ini. Madrasah ini bertahan juga karena para muhsinin, termasuk engkau Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mohon Abu, jangan sebut nama saya seperti itu. Biarkan anak-anak di sini mengira semua itu datang dari langit. Itu lebih baik untuk hati mereka. Abu Nabil mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang dalam. Abu, sepertinya saya harus segera pergi. Ada rapat yang menunggu saya di kota bawah. Kau baru datang Nak Davin. Ada apa? Wajahmu seperti melihat sesuatu. Tidak mengapa Abu, hanya saja waktu saya tidaklah banyak. Kalau begitu pergilah Nak. Semoga Allah melapangkan langkahmu. Amin Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Nabil. Semoga Allah selalu menjaga Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nak Davin. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan melindungimu dari segala penat dunia. Davin berjalan mundur beberapa langkah, memastikan wajahnya tidak terlihat dari arah Fatih. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah siluet Fatih dengan tatapan yang bercampur rindu, kekhawatiran, dan rahasia. Kemudian ia menghilang di balik bangunan madrasah. Siluet Fatih muncul samar di kejauhan. Tak menyadari ada mata yang penuh kasih sedang memperhatikannya. Namun sebelum itu, Fatih sempat melihat siluet seseorang. Bayangan itu terasa begitu familiar. Itu kenapa seperti seseorang yang aku kenal? Tapi tidak mungkin. Mungkin hanya bayangan. Di ujung jalan, seorang laki tua bersorban putih berdiri dengan senyum lembut. Abu Nabil. Assalamualaikum anak muda. Kau bukan orang sini bukan? Waalaikumsalam, betul Tuan. Saya dari Indonesia. Wajah lelah itu khas orang baru pulang dari daerah misi kemanusiaan. Aku dulu juga pernah di sana 30 tahun lalu. Indonesia? Subhanallah, berarti kita punya jejak yang sama. Masya Allah, perkenalkan, namaku Abu Nabil. Dulu aku datang ke sini untuk melanjutkan kuliah S2. Namun aku terpanggil untuk membangun madrasah agar anak-anak di tanah ini tetap dekat dengan Al-Quran walau hidup di tengah panggung dan walau hidup di tengah konflik. Lalu, apa Bapak tidak pernah kembali ke Indonesia? Pernah, sewaktu saya berusia 40 tahun, saya kembali ke Kashmir karena saya merasa madrasah menjadi bagian dari hidup saya. Karena itulah saya kembali ke Kashmir. Masya Allah. Mari Nak, itu mereka, anak-anakku, bukan dari darahku, tapi dari doa dan perjuangan. Mereka yang membuatku tetap bertahan di sini. Subhanallah. Besok engkau akan melihat keindahan yang tak bisa diterjemahkan dengan kata-kata Fatih, yaitu kegiatan yang haki yang dinantikan oleh masyarakat. Masya Allah, saya tidak sabar ingin melihat acara tersebut. Alhamdulillah, bagaimana kalau Nak Fatih melihat keindahan alam asrama kami? Masya Allah, terima kasih ya buat atas tawarannya. Mari Nak. Setelah acara berakhir, Abu Nabil menghampiri Fatih. Dengan senyum hangat, ia menepuk pundaknya dan mengajaknya menuju Pandopo untuk menikmati hidangan khas Kashmir bersama para pengajar serta tamu undangan lainnya. Masya Allah Nak Fatih, bagaimana pendapatmu tentang penampilan anak-anak madrasah tadi? Sungguh luar biasa, bacaan Al-Quran mereka begitu fasih dan merdu. Rasanya hati ini ikut tenang mendengarnya. Alhamdulillah, mari ikut denganku ke Pendopo. Kita nikmati hidangan khas Kashmir bersama para pengejar dan tamu undangan dari Zubair Catering. Dengan senang hati Abu, aroma tehnya saja sudah membuatku ingin segera mencicipinya. Mari Nak. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
Madrasah Akhwat di Kashmir. Kegiatan santri di madrasah antara lain berzikir, membaca Quran bersama, dan ngobrol satu sama lain terkait pelajaran di kelas. Di sisi lain Madrasah Akhwat, sebuah kejadian tak terduga mulai terjadi. Duduk ada ustazah. Assalamualaikum Baju. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Tohi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tik Ashe, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa ya? Oh, Zakiah aja deh, silakan. نعم سبح قبل نتعلم هيا نقرأ الدعاء بداية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Wa'la asy karof kaliyuk ya atrofrofun. Ada yang ingat kemarin kita murojaah surah apa? Asiwud Sazah, terakhir itu surah Al-Ma'un, tat surah Al-Quraisy. Oh, Masya Allah. Yaudah, mari kita mulai. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, saya sudah 2 hari belum makan. Tolong saya lapar. Bolehkah saya minta sedikit makanan? Apaan sih? Gak lihat nih lagi pada belajar. Main masuk-masuk aja. Tahu tuh, udah deh sana pergi cari makan tempat lain lagi pada puasa. Di sana gak pergi deh, pergi. Ih, siapa sih ini ikut ganggu orang aja? Tahu nih. Anakku, bolehkah aku meminta sedikit obat? Badanku sakit, sudah 3 hari aku berjalan jauh. Afwan ya, Nek. Seharusnya Nek itu nggak di sini. Ini madrasah, kita lagi belajar itu ganggu tau. Astagfirullah. Baju Tohijib lupa dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu saja yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidak beriman salah seorang di antara Tohi hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tuh, dengerin tuh kata ustazah. Aduh, anti sih. Baju, tohiju kiapata. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang fakir dan miskin. Astagfirullah, kami baru saja membaca ayatnya, tapi kami mendustakannya. Asyishar minaf saja. Ustazah, Nia dan Kahin, Nia termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un. Rajin beribadah, tapi lupa menolong sesama. Baju, apa yang Tohi katakan barusan bisa jadi dors asi hensa basmans. Jangan hanya indah dalam ibadah, tapi indah juga dalam akhlak. Iya Ustazah, ana lupa ibadat sif ruku sajud syun, akhlak aur amal bicun. Insyaallah asih saudara karan Ustazah. Agar sahih, yat rokif Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ada yang bisa bacakan? Anda bisa Ustazah?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Masya Allah. Yang artinya sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmatnya. Ustazah, mecu afsos, madas dergai halan ki Abu Nabil tau ustazah, yat kurban karena khoti rahmat Allah. Ustazah, kami mengerti sekarang ibadat smat madat karena bihai hum bi Aisyah musalman banna catehain jasa rasul sahab. Asi cicahan di madrasah aman tahu senjai bana ustazah ngasut Quran tadzikir para hens jamaah batas Aisyah. Asi wadakaran saja, asi banan hudayuk bandai joreh matok malak sama safon. Teman-teman, anak mau sedikit nasihat nih. Jadilah orang yang baik, dekat yang tulus, lisan terjaga, dan sikap yang jujur. Tidak perlu sempurna, cukup terus memperbaiki diri sendiri dan nuswan kalian faidemen. Masya Allah. Bacu meher bani karom da'da aur wucunuk sema'afi. Maafkan kami hilaf. Kemudian para santri minta maaf pada nenek tua dan anak yatim. Mereka menyesal dan mengakui kesalahan atas apa yang telah mereka perbuat. Lalu mereka melanjutkan pelajaran tadi yang sempat tertunda hingga pelajaran tersebut selesai. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir. Mari kita bersama-sama bankaur dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang memahami makna kasih sayang sebagaimana Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada seluruh makhluk. Amin ya rabbal alamin. Bacu, janganlah kalian ulangi lagi perbuatan buruk seperti tadi. Sesungguhnya kalian akan terjerumus ke dosa yang lebih besar. Baik, Ustazah. Dataran tinggi di pegunungan Himalaya terdapat Kashmir, negeri yang keindahannya sungguh menakjubkan. Sering disebut permata India atau surga di bumi, daya tariknya abadi. Selama berabad-abad, penyair, seniman, dan raja telah mengagumi pegunungannya yang megah, danaunya yang murni, dan lembahnya hijau. Lanskap Kashmir adalah mahakarya yang dramatis. Puncak-puncak gunung yang tertutup salju menjulang tinggi menembus langit, lerengnya diselimuti hutan zamrud. Lembah-lembah yang dalam diukir oleh gletser kuno, mengayun sungai yang berkilauan dan danau yang tenang. Bayangkan berdiri di kaki Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia. Dinding granitnya yang tipis memantulkan sinar matahari, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Inilah keajaiban Kashmir, negeri di mana kekuatan alam yang murni bertemu dengan keindahan yang tenang. Di sisi lain madrasah, Fatih, Abu Nabil, para pengajar dan beberapa tamu undangan menikmati hidangan khas Kashmir. Percakapan berlangsung hangat dan tenang. Seiring waktu berlalu, Abu Nabil mengajak Fatih untuk beranjak menuju madrasah, menunaikan sholat Jumat berjamaah bersama para santri. Tak ada jejak yang benar-benar hilang, Nak Fatih. Langkah-langkah kita akan selalu menuntun ke arah yang Allah mau. Ayo, ikut aku ke madrasah. Kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan para santri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pankar palakar, Allah fit arulai paranar. Tahukah kalian, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk, nasihat, dan cahaya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Namun, Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Qur'anai karan katu atai karapi farkale kiranta makal enro napisal afarkal terapi tarkal.
dari hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan kemuliaan menuntut ilmu Al-Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim miladana min kulli su'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fatih melihat layar holofonnya berpendar lembut, menampilkan pesan dari pihak maskapai penerbangan. Abu, boleh keluar sebentar? Oh, baik. Sepertinya waktu saya di Kashmir telah ditentukan sampai sini, Abu. Allah memberi jeda untuk saya belajar sesuatu sebelum benar-benar pulang. Tidak ada yang kebetulan, Fatih. Mungkin Allah ingin engkau melihat wajah Islam yang lain di tempat ini, agar pena dan hatimu menulis dengan lebih jernih. Jazakallah khairan, Abu Nabil. Saya datang bukan kebetulan. Saya datang karena insiden pesawat. Tapi saya pulang membawa sesuatu jauh yang lebih besar. Terima kasih Fatih sudah mendatangi bersama kami. Hadiran kakak benar-benar menjadi penyemangat bagi kami, adik-adikmu. Kami doakan semoga Kak Fatih selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan senantiasa Allah jaga langkah kakak dalam melanjutkan impian-impian kakak. Nah, jika Kak Fatih ingin melanjutkan perjalanan dan butuh transaksi yang cepat, praktis dan efisien, dan tentunya aman, Kak Fatih dapat menggunakan Bank BSI. Karena cuma di Bank BSI, semua hidup kita jadi lebih mudah. Doakan saya, Abu Nabil. Dan doakan kami juga, Nak. Semoga Allah menjaga langkahmu dan menjadikan tulisanmu sebagai amal jariah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupakan kami Kak Fatih. Berjalan. Dari kejauhan, pandangan Abu Nabil mengikuti langkah Fatih yang perlahan menjauh, menyisakan rasa haru dan doa yang terus mengalir. Bantuan saat di gedung terminal nanti, silakan menghubungi petugas darat kami. Atas nama AirAsia Kapten Ibrahim Haji Ishak yang dibantu oleh juru terbang Valenska. Dari perjalanan yang tak pernah tertulis dalam rencanaku, aku belajar bahwa
tidak semua kejutan datang sebagai badai. Kadang ia datang sebagai pelajaran. And now, my step turn back toward the land I have longed to embrace with both hands. Indonesia. Indonesia, negeri dengan 1000 wajah keindahan, tempat di mana langitnya terasa dekat, tempat senyuman selalu menjadi bahasa yang sama, dan tempat yang selalu membuatku ingin kembali. Setelah Turki, Jepang, dan Kashmir, setelah badai, doa, dan perjalanan yang meneguhkan hati, akhirnya aku pulang, bukan hanya membawa cerita, tapi membawa diriku yang baru. Fi watoni wajadtu anna al-baita laysa mujarrada makanin lil'audah. Al-baitu wal makanu allazi ta'udu fihi al-ahlamu litajida ghayataha. Ini belum berakhir. Akan kubahas kalian. Istri, teman-teman. Mi, kita kesini ngapain? Gedung kosong gini, serem. Yalah Kil, gedung ini lo kosong, luas lagi. Pasti bagus buat base camp di sini. Base camp? Ngapain buat base camp di tempat kayak gini? Ketemu hantu iya. Apa sih hantu-hantuan? Kita itu manusia, makhluk paling sempurna. Ngapain takut sama begituan? Lagian di sini nggak ada yang. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ngapain? Kakak pramuka kirain. Kirain apa hantu? Katanya ndak takut. Kalian anak tapak suci Aisbah, ngapain sampai sini? Jauh banget. Loh, kakak juga ngapain di sini? Bawa-bawa kertas lagi. Emang itu kertas apaan, Kak? Nih, baca. Ada penjahat yang kabur. Kalau lihat orang itu, lapor kami ya. Sudah, pulang. Ntar mak kalian nyariin lagi. Yuk, kita. Nizam, bukannya Dewi dulu juga anggota pramuka ya? Iya, tapi itu dulu. Sekarang sudah enggak. Itu hutan kampung sebelah, habis disikat sama dia. Oh, pantas kampung kita jadi sering banjir ya. Ada datang. Cepat sembunyi. Bos, sementara kita sembunyi di sini. Betul bos, gedung ini selama kosong, jauh dari pemukiman juga, pasti aman bos. Kalian jaga tempat ini. Jangan sampai ada orang yang tahu keberadaanku di sini. Terutama pramuka Aisbah yang sok jagoan itu. Tenang bos, selama ada kami pasti aman. Hei, jangan di sana. Pengawal, tangkap mereka. Paskan! Lihat di sana, di sana. Ada UFO. Kau sudah bicara. Selama kita tangkap satu anak ini, pramuka Aisbah tak akan macam-macam. Kita gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tuh kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang, tak gentar, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Berhenti. Siap, siap, gerak.
harap lapor. Laporan diterima, kembali ke tempat. Letak tongkat, mulai. Untuk menjaga kesiapan dan kesigapan kita sebagai anggota Pramuka Aisba, kita akan berlatih rutin, mengerti? Siap, mengerti. Kurang jelas, mengerti? Siap, kami mengerti, kami paham. Bagus, kembali ke tempat. Salam Pramuka. Tahiyatul Kasyafah. Greeting Scout. Salam Aisba. Siap, gerak. Periksa kerapian. Siap. Mulai. Ketua, gawat ketua. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Ada apa, Fahmi? Begini ketua, Akil tertangkap. Hah, apa maksudmu, Fahmi? Ini, orang ini. Tadi kami bertemu dengan orang ini dan Akil tertangkap. Hah, Nizam, penjahat yang serang kami cari. Fahmi, di mana kamu lihat dia? Di gedung terbengkalai di pinggir kota. Baiklah, kita akan segera ke sana dan Siap. menyelamatkan Akil. Siap, gerak. Ketua Ahwat. Siap, Ketua. Lanjutkan pasukan Ahwat. Siap, laksanakan. Untuk pasukan Ikhwan, ambil tongkat. Mulai. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Pimpinan saya Ali. Seluruhnya. Siap. Gerak. Ambil tongkat. Mulai. Bentuk formasi baru. Balik kanan, bubar barisan. Jalan. Siap. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Berhitung. Mulai. 1. Sikap hormat. Mulai. Hormat bendera. Hormat pembina. Tegak. Gerak. Apa? Kalian siap? Lebih. Apa? Kalian takut? Apa? Kalian ragu? Siapa kalian? Formasi berpasangan. Mulai. 3, 1. 3, 2. 3, 3. 3, 4. 3, 5. Tepuk pramuka. Siap. Gerak. Balik kanan, kembalikan tongkat. Mulai.
segera hubungi pasukan Ikhwan. Yang lain, mari kita bantu warga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, jaga keselamatan diri. Hikmah di balik bencana. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi yang penuh berkah. Namun nafsu dunia membuat mereka menjadi lena dan lengah, menggoda iman, bikin rapuh dan lemah. Bumi bergetar seakan mau terbelah, gedung berserakan rata dengan tanah, rumah penuh kenangan, tinggal sejarah. Bencana membuat diri terperangah. Apakah alam sedang marah? Sempat kami terpencar dan terpecah, namun kini saat sadar diri dan berbenah, kami yakin akan selalu ada hikmah. Woi, di sana kau rupanya. Ketua, mereka di sini. Hah, Pramuka Aisbah. Lepaskan Akil dan serahkan dirimu, Nizam. Menyerahkan diri. Jangan bercanda. Akan kulepaskan anak ini kalau kalian berhenti mengejarku. Nizam, kau telah banyak membuat kerusakan. Kau harus bertanggung jawab apa yang telah kau perbuat. Sekali lagi, lepaskan Akil dan serahkan dirimu. Ah, tidak bisa. Oh, hajar dia. Bangun. Kinan! Menyerahlah, Nizam. Kau sudah kalah. Kalah. Tapi habisi mereka.
Yusuf! Segempa woi. Pasukan, posisi berlindung! Kita terjebak di sini. Ini semua gara-gara kalian. Enak aja, ini gara-gara kalian yang culik anggota kami duluan. Sudah, sekarang bukan waktunya untuk berselisih. Kita harus segera menghubungi pasukan Ahwat dan mencari jalan keluar. Kapten, gawat, HP gue hilang. Sepertinya tertimpa reruntuhan. Baiklah, mari kita mencari jalan keluar sendiri. Dua pekan telah berlalu sejak sampainya aku di tanah air. Turki, Jepang, Sudan, Kashmir, dan tempat-tempat lainnya telah mengajariku makna kemanusiaan. Aku sadar, cepat atau lambat, nyawa ini akan terlepas dari raga, terkubur bersama jasad yang fana. Namun, aku berharap pengalaman berharga ini tidak lenyap begitu saja bersamaku. Melalui tulisan sederhana ini, semoga membawa inspirasi bagi generasi selanjutnya. Jalan pulang, kisah dari negeri yang bertahan. Di sana buntu. Tak ada jalan keluar. Di sana juga tidak ada jalan keluar. Kita semua terjebak di sini. Nizam, kenapa kau berkhianat dari pramuka dan menjadi penjahat? Jangan kurang ajar kau dengan... Diam, Hakim.
Aku dulu mengenalmu Nizam saat kamu menjadi ketua pramuka. Aku sekarang menjadi anggota pramuka karena dulu aku mengagumimu. Tapi sekarang kau malah berkhianat. Berkhianat? Apa maksudmu? Dulu aku yang berusaha membesarkan pramuka Aisba. Namun ketika banyak anggota pramuka yang keluar, malah aku yang kalian salahkan. Justru kalianlah yang mengkhianatiku. Tidak, Nizam. Pramuka tidak pernah berkhianat. Aku mungkin bukan ketua yang baik, namun anggota pramuka ini tidak pernah terlepas dari kesalahan-kesalahan. Namun apapun yang terjadi, ketualah yang harus menanggungnya. Jika kamu menerima tanggung jawabmu dan menerima hukumanmu, pintu pramuka akan selalu terbuka. Kembalilah, Nizam. Ada seseorang di sana. Halo? Ada orang di sini? Halo? 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 Tuh, di sini ada suara. Tolong! Tolong! Percuma. Percuma saja kalian teriak sekencang apapun. Suara kita tidak akan terdengar sampai luar. Morse, frekuensi suaranya lebih tinggi daripada manusia. Kemungkinan terdengarnya akan lebih besar. Ide bagus. Suara pelit, Morse. Di sini. Kalian baik saja? Di antara kami ada yang terluka. Oke, yang terluka naik helikopter. Yang lain kita berjalan menuju kota. Satu persatu. Ayo. Ayo, ayo. Nizam, ayo keluar. Tidak. Kalau aku keluar, kalian akan menangkapku. Begini saja. Kami akan membebaskanmu dengan satu syarat. Kamu harus membantu warga. Bagaimana? Baiklah. Tidak bisa. Kita butuh pasukan Iwan. Tapi kenapa mereka malah hilang? Tim Sandi. Bagaimana kabar pasukan Iwan? Apakah berhasil menghubungi mereka? Kami sudah menghubungi berkali-kali, tapi tidak ada reaksi Iwan. Sepertinya terjadi sesuatu dengan mereka, Ketua. Baiklah, coba kalian hubungin lagi mereka. Siap, Ketua. Seseorang datang. Alhamdulillah, bantu kami di sini. Kami akan mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Baik.
Alhamdulillah, gempa sudah reda. Namun, gempa susulan bisa terjadi kapan saja. Kita harus selalu waspada dan saling membutuhkan. Nizam telah menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia telah menyadari kesalahannya. Tidak salahnya kita saling memaafkan dan memberinya kesempatan kedua. Ketua Bimo, saya akan membantu di sana. Baik, Fatih. Bina, seluruhnya buat barisan. Tegak, gerak. Izin pembina, Nizam dan anggotanya telah kembali menjadi anggota pramuka. Seluruhnya, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ketua, mohon izin, pimpin, yal. Silahkan, Nizam. Siap, terima kasih Ketua. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Pramuka. Ha. Ha. Kami, pramuka, Aisba. Beriman. Allah Ta'ala. Berjalan. Siap. Siap. Siap, siap, siap. Ha, he, ha. Siap, bensin. Gerak. 1, 2, 3. Ha. Posisi, siap. Pramuka Aisba, tunjukkan aksi. Berani, benar, terhormat. Siap, gerak. Hadap, kiri, bubar barisan, jalan. Say, hos. Pasukan, tempur, maju, jalan. Kirimkan pesan. Mulai. A. I. S. D. A. Aisba. Kibarkan bendera. Kibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Airku tidak terlupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Buka barisan, jalan. Siap, gerak. Ikhlas bakti bina bangsa. Berbudi bawa laksana, Satyaku kudarmakan. dharmaku kubaktikan. Semboyan kami. Beriman, bertakwa, berani, tak kenal putus asa. Pramuka Isba. Ke hop of train. Siap, gerak. Balik kanan bubar barisan. Jalan. Pembina, sampaikan maafku kepada teman-teman. Alat-alat yang saya bawa ternyata tidak sepenuhnya berguna. Justru di saat seperti ini, kemampuan pramukaan dapat membantu proses penyelamatan. Ya, itulah alasan mengapa pramuka harus tetap ada. Namun semua tidak akan selamat tanpa seizin Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbeda pendapat, namun jangan sampai membuat kita menarik diri. Kita boleh memiliki teknologi maju, namun jangan sampai membuat kita lupa diri. Mari kita kembali bersatu menuju Indonesia maju. Terima kasih pesan-pesan pembina. Kalau begitu, saya pamit. Masih ada hal yang harus saya kerjakan. Hati-hati di perjalanan ya Fatih. Terima kasih atas bantuannya. Saya yang berterima kasih karena mendapatkan pelajaran dari anggota pramuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantuan saat di gedung terminal nanti, silakan menghubungi petugas darat kami. Atas nama AirAsia Kapten Ibrahim Majid Ishak yang dibantu oleh juru terbang Valenska. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا 3 bulan liputan ini selesai, tapi rasanya masih ada yang tertinggal di sana.
Lucu ya, orang bilang aku sukses, penulis hebat, jurnalis berprestasi. Tapi buat apa semua tulisan ini kalau tujuannya cuma satu? Aku cuma ingin tulisanku sampai ke kalian. Aku cuma ingin namaku cukup besar untuk kau lihat di Rusia atau dimanapun kau berada sekarang. Aku menulis mimpiku agar aku tidak lupa. Apakah itu cara Allah memberitahuku bahwa mimpiku tidak akan sama tanpamu, Yan? Al-Imam Islamic School, tempat di mana aku melihat buku itu di tanganmu. Lucu sekali, aku telah menulis ribuan artikel, menerbitkan buku-buku yang dibaca jutaan orang. Tapi aku tidak bisa menulis ulang halaman pertama di buku mimpi kita. Halaman pertama yang kita tanda tangani dengan janji untuk tidak saling melupakan. Aku pulang, Yan. Aku pulang ke kota tempat kita menuliskan nama buku itu. Jika kau masih menyimpannya, aku harap tinta doanya belum pudar. Namun, jika kau telah membuangnya, biarlah takdir yang menyimpannya nanti di kota Balikpapan. Bantuan saat di gedung terminal nanti, silakan menghubungi petugas darat kami. Atas nama AirAsia Kapten Ibrahim Haji Ishak yang dibantu oleh juru terbang Valeska. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا دبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا دبر الأكوان أشكي عليك أحوالي وأنت الكريم الأعلي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان أشكي عليك أحوالي وأنت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان يا ربي يا رحماني سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد
هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عليك Sebuah pagi, ketika cahaya mentari masih malu menyingkap langit, ada sebuah mimpi yang lahir dari sujud panjang, dari hati yang berbisik lirih. Ya Rob, izinkan aku menanam benih ilmu di tanah yang penuh harap. Dari ruko kecil di sudut Balikpapan Selatan, sebuah doa tumbuh menjadi langkah, lantai yang dingin menjadi saksi bagaimana huruf-huruf hijaiyah pertama kali menari di bibir anak-anak yang belajar dengan cahaya iman. Alif, Ba, Ta, Ra. Mereka menulis bukan hanya di atas kertas, tapi di atas lembar takdir dengan tinta keikhlasan. Para guru yang mengajar bukan karena dunia, tapi karena cinta kepada Allah. Hari berganti bulan, bulan menjelma tahun. Di bawah atap sederhana itu, tawa dan air mata menjadi satu. Kadang datang hujan cobaan, kadang panas ujian membakar semangat. Namun tak pernah sekalipun langkah itu terhenti. Dari tunas kecil lahir batang, dari batang lahir ranting, dan dari ranting kini bermekaran generasi beradab yang menyalakan lentera Islam di penjuru bumi. Sebab mereka percaya bahwa iman adalah akar, ilmu adalah batang, dan amal adalah buah. Maka dia menanam meski dunia belum melihat hasilnya. Dan kini, setelah 30 tahun berlalu, kami melihat pohon itu berdiri kokoh. Pohon kecil itu menembus langit Balikpapan. Daunnya berdesir membawa ayat-ayat Quran. Rantingnya merangkul anak-anak yang datang dengan sejuta harapan. Dan di puncak pohon itu
terukir nama yang kini harum di udara. Lihatlah, kini gedungnya bukan lagi sekedar bangunan, tapi taman ilmu, tempat doa tumbuh di setiap sudut. Langkah kecil para siswa berubah menjadi jejak cahaya, mengalir ke masa depan, menyentuh dunia yang semakin haus akan nurani. Suara guru hanyalah gema di ruang sempit. Kini menjadi gema kebaikan yang menembus batas negeri. Dulu papan tulis hanya saksi kesungguhan. Kini menjadi jendela masa depan. Wahai Aisba, engkau bukan sekedar sekolah. Engkau adalah perjalanan jiwa yang mengajarkan bahwa kesuksesan bukan diukur dari tinggi gedung, melainkan dari rendahnya hati dalam bersujud. Jika kelak dunia bertanya tentang kekuatan kami menjawab, doa yang dijaga dengan sabar dan cinta. Walau waktu menua dan generasi berganti, kisahmu tetap hidup sebagai ayat berjalan. Kami berdiri melanjutkan mimpi para pendahulu. Aisba, engkau adalah cahaya yang diabadikan dalam ridhonya. Shadow Show, one story we show, one meaning we grow. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب
يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقم. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, siang ini kita baru saja menyaksikan sebuah penampilan yang bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi dalam untuk dirasakan. Dari bayang-bayang di layar, kita diajak menelusuri kembali jejak panjang sebuah mimpi. Mimpi yang lahir dari sujud, tumbuh dalam keterbatasan, diuji oleh waktu, dan hari ini berdiri dengan penuh keberkahan. Aisba bukan sekedar sekolah. Ia adalah perjalanan iman yang dimulai dari sebuah ruko sederhana hingga kini dikenal dan dibanggakan. Bukan hanya di balik papan, tapi juga di berbagai penjuru dunia. Dan hadirin sekalian, perjalanan panjang itu tidak berhenti di gedung, tidak pula di panggung ini. Perjalanan itu hidup dalam langkah para alumninya. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan acara ke sesi berikutnya yang menjadi penutup rangkaian Student Day Nasional Aisba 2045 Alumni Inspiration. First, an alumnus from the class of 2016, a senior Indonesian diplomat who has devoted his life to advocating for peace and the freedom of Palestine. To our brother Mahadria, we kindly invite you to stand. Thank you. Yang kedua, alumni angkatan 2015, seorang ilmuwan dan profesor peneliti di Jepang yang mengharumkan nama bangsa melalui sains, robotika, dan teknologi. Kepada Profesor Raihan, kami persilahkan berdiri. Terima kasih. As-salisu khirriju duf'atil ami 2018 tabibu jirahati ikhtara tariqal ata'i khidmatan wa tawwa'a fit tariq fin nazi'i fis Sudan al-akhu Muhammad narju minkum tafaddul bil wuquf. Jazakallahu khairan katsir. Yang keempat, alumni angkatan 2020, saudari Anissa Aska dan Zainab, kakak beradik yang kini menetap di Kashmir. Mereka membaktikan hidupnya untuk mendirikan sebuah madrasah di tanah yang penuh keterbatasan. Sebuah madrasah yang mereka beri nama Madrasah Al-Imam. Nama itu bukan sekedar pilihan,
tetapi jejak cinta dan pengorbanan kepada tempat mereka tumbuh dan ditempa. Madrasah itu berdiri berkat teladan seorang ayah, Ustadz Nabil, sosok pendidik yang 30 tahun lalu pernah menjadi pengajar di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan sejak masa-masa awal sekolah itu berdiri. Dari ruang kelas sederhana di Balikpapan hingga tanah Kashmir yang jauh, perjuangan beliau terus menyala, menyalurkan ilmu, iman, dan harapan lintas generasi dan batas negeri. Kepada saudari Anissa Aska dan Zainab beserta Ustadz Nabil, kami persilakan berdiri. Jazakumullah khairan kami ucapkan. Yang kelima, alumni Angkatan 2023, seorang Bapak Pandu Nasional Pramuka yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pramuka di Indonesia, bahkan kegiatan pramuka di dunia. Kepada Saudara Bimo, kami persilakan berdiri. Terima kasih. Dan hadirin sekalian, alumni terakhir yang akan kita panggil pada siang hari ini, seorang penulis dan jurnalis senior yang karya-karyanya telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Alumni Angkatan 2026 kepada Saudara Muhammad Imam Al-Fatih. Kami mohon Saudara Fatih berkenan maju ke depan untuk mewakili para alumni menyampaikan sambutan dan pesan inspirasi bagi generasi Aisba. Bermimpi tentang masa depan, namun kadang ragu untuk melangkah. Di sekolah inilah saya belajar bahwa ilmu adalah cahaya, adab sebelum gelar, dan doa sebelum ambisi. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, bahagiakan orang tua, hormati guru, dan jangan pernah meninggalkan sholat maupun Al-Quran. Ingatlah, sukses bukan sejati, bukan tentang harta atau jabatan, melainkan tentang manfaat bagi kita semua. Jadilah cahaya dimanapun kalian berada, dan teruslah melangkah dengan ilmu, adab, dan iman. Syukron. Sama seperti buku ini, bukan hanya tentang perjalanan, ini tentang manusia yang kehilangan segalanya, namun tetap menggenggam harapan. Saya persembahkan buku ini untuk Aisba, semoga menjadi saksi bahwa ilmu yang diajarkan tak berhenti bukan hanya di kelas saja, melainkan bisa melangkah hingga dunia pun mengikuti langkahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara berakhir, ada satu alumni yang belum kami sebutkan. Ia adalah salah satu sponsor terbesar pada acara kali ini, namun memilih tetap untuk berada di balik layar. Mari kita sambut Muhammad Ryan Davin. Fatih. Ryan, kakimu. Aku pikir aku tak akan melihatmu lagi. Aku juga tidak menyangka, Fatih. Terlebih Allah selalu memiliki cara untuk mempertemukan doa. Kamu ingat nih, dulu kamu pernah bilang, jangan menyerah.
Setiap luka pasti ada hikmahnya. Kalimat itulah yang membuatku selalu bertahan di saat aku ingin putus berharap. Aku hanya mulai apa yang terjadi di sini. Dan lihatlah kita sekarang, masih membawa cahaya dari tempat ini. Teh, kamu tahu, perusahaan tempatmu bekerja. Iya, kenapa ya? Itu milikku. Aku sengaja berdiri di balik layar agar sahabatku berdiri depan. Maaf, aku tak pernah tahu. Tidak perlu kawan. Adab memuliakanmu, ilmu mencerdaskanmu, dan persahabatan karena Allah lah yang membuat kita hidup dalam doa. Tulisan-tulisanmu membuat aku semangat untuk berdiri lagi, meskipun dengan cara yang berbeda. Kayak akhirnya antum bisa berjalan lagi. Berarti mimpi kita akan berjalan lagi. Tidak kawan, kita sedang berlari menuju ridho Allah bersama. ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang baru saja kita saksikan bukan sekedar pertemuan dua sahabat. Ini adalah bukti bahwa pendidikan yang dibangun di atas Al-Quran, As-Sunnah, dan adab tidak pernah berhenti pada satu generasi. From modest classroom, great dreams are born. From the prayers of teachers and parents, immense steps that reach across the world. وفي هذا النهار لا نغلق برنامجا بل نفتح فصلا جديدا من التاريخ. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, kami mempersembahkan kepada dunia Aisba University. Aisba University mendidik dengan cahaya Quran dan As-Sunnah. Aisba University hadir sebagai lanjutan perjuangan, sebagai rumah bagi ilmu yang beriman dan iman yang berilmu. Aisba University membuka langkahnya dengan fakultas-fakultas unggulan. Fakultas Hubungan Internasional mendidik pemimpin global yang berdiplomasi dengan akhlak dan berdiri tegak membawa nilai Islam. Fakultas Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory menguasai teknologi masa depan tanpa kehilangan nurani dan iman. Fakultas Ilmu Al-Quran dan Bahasa Arab menjaga wahyu tetap hidup di tengah zaman yang terus berubah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melahirkan pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi menanamkan sebuah makna. Fakultas Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjaga kehidupan karena keselamatan adalah amanah. Dan Fakultas Film dan Media Kreatif menghadirkan dakwah kemanusiaan dan cahaya Islam melalui karya dan visual yang menggugah dunia. Ma narahu amamana al-yawm huwa jawabu li da'awati tawilah anna al-ahlamu allati wulidat min al-imam al-islamiyah balik baban lam tatawaqqaf kahikayah bal tanum tasbiha hadara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh hormat kami turut mengundang Ketua Yayasan Al-Imam Madinatul Iman Bapak Muhammad Utamajaya beserta Ibu Megawati dan keluarga untuk berkenan naik ke atas panggung guna menerima buah karya dari saudara Fatih. Kami juga memohon kesediaannya kepada seluruh sivitas akademika untuk berkenan naik ke atas panggung dan membersamai mahasiswa-mahasiswi Aisba University. Kami mohon kesediaannya Bapak Muhammad Utamajaya beserta Ibu Megawati dan seluruh sivitas akademika untuk melakukan sesi foto bersama. طيبة جئتك صبا لرسول الله
سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Utama Jaya dan Ibu Megawati beserta keluarga. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Utama Jaya beserta Ibu Megawati dipersilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Ini berat ini. Gedung SMP dan SMA aja belum ada, sudah dikasih amanah untuk membuat universitas. Ya, mimpi Aisba adalah kalian semua. Jadi mungkin tadi 2045 ya. Ya mungkin sebelum 2045 kalian yang datang yang akan membangun Aisba. Terima kasih. Inilah saksi bahwa dari Aisba lahir insan-insan yang membawa nama alma maternya menembus batas dunia. Hadirin yang kami muliakan, inilah undangan terbuka bagi generasi penerus untuk belajar, berjuang, dan berlari, bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi menjemput ridha Allah. Karena seperti yang telah kita saksikan pada siang hari ini, mereka mungkin telah berjalan jauh, namun jejak pertama mereka selalu dimulai dari sini. Aisba University, dari jejak mimpi para pendiri untuk dunia. Hadirin yang kami muliakan, dari Aisbah mereka belajar menjadi besar dengan ilmu yang beradab dan hati yang tunduk pada Robnya. Para hadirin, inilah kisah kami, The Journey of Dreams, dan semoga cahaya itu terus menyala. Hadirin sekalian, sebelum kami akhiri, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pesawat acara kini sampai tujuan. Student Day 2026 selesai dengan kebersamaan. Kami mohon pamit dan nurut diri sebagai pemandu perjalanan, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di Student Day tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kita akan menggetarkan gedung ini dengan yel-yel kita. Oke, bersiap semuanya. 1, 2, 3. Aisba! فلا لهو يثنيه عن سيره.
عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ضيايا